Start, fall. Oh, belum. Telak untuk mesin dynonya tuh telak. Iya, jadi mesin dynonya kalah sama mobil listrik Konanya. Sombong banget sih. Nah, bukan karena Terus lumbung gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di vlog Fitra Eri. Hari ini saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu mendyno mobil listrik. Jadi ini Hyundai Kona elektrik saya. Wow, akselerasinya luar biasa, 0-100 8,6 detik, dan torsinya kalau menurut speknya itu 395 Nm. Tapi hari ini saya di Garden Speed Motorsport, tempat ada mobil-mobil balap. Ini mobil balap saya yang depan, kemudian ada mobil balap teman-teman saya di sini. Dan ini kita akan gunakan dyno yang untuk mengukur tenaga serta torsi mobil balap. Nah, ini akan agak berbeda nih pengalamannya mendyno mobil listrik nih, karena satu nggak ada suaranya, kemudian torsinya instan dan tidak ada RPM. Tapi sedangkan RPM itu diperlukan untuk setup mesin dyno. Nah, sekarang ini untuk pertama kalinya di sini juga akan mendyno mobil listrik di Garden Speed ini. Saya juga penasaran ngelihat kurva tenaga dan torsi dari sebuah mobil listrik, dan nanti kita bandingkan sama mobil standar seperti apa beda karakter tenaganya. Bisa dilihat di mesin dyno ini. Nah, mesin dyno ini dia bukan ban berputar di atas roller, tapi ini dibuka bannya dan nanti langsung dihubungkan ke sini. Jadi langsung diangkat mobilnya. Nah, ini Takwa bosnya nih. Halo, Wak. Halo, Men. Udah pernah ngedyno mobil listrik belum lo sebelumnya? Kalau pertanyaannya besok akan dijawab sudah, tapi pertanyaan hari ini jadi belum pernah. Tapi lo punya data dyno yang mobil normal, yang mobil bensin, ada datanya kan? Ada banyak. Biar bisa kita compare. Betul, gitu. ada banyak. Nah, ini mesin bisa capable sampai berapa HP, Wak? Bisa sampai 1000 horsepower. Bisa sampai 1000 horsepower. Betul. Jadi ini bedanya sama yang roller apa? Kan kita biasanya ngelihat kalau misalnya orang itu di roller kan, Wak? Betul. Nah, ini nih bedanya apa? Oke, jadi kita juga ada dyno yang roller, yang 4-wheel drive roller. Di sini perbedaan yang paling kelihatan itu adalah variabel yang bisa membuat perbedaan tenaga berubah itu tidak ada. Contoh gampang, tekanan angin ban kita abaikan, berat pelek kita abaikan, diameter ban kita abaikan. Jadi direct langsung ke shaftnya. Jadi variabel-variabel yang bisa mempengaruhi pembacaan itu bisa dieliminir dengan dyno ini. Jadi walaupun lebih ribet karena mesti ngebuka ban, tapi ini bisa lebih presisi ngebacanya ya? Betul, repeatable-nya jauh lebih terakurat. Repeatability-nya ya? Iya. Oke, sekarang kita tunggu berapa hasilnya. Nah, ini adalah fan. Fan ini biasanya ditaruh di depan mesin kalau mobil mau di dyno, karena kalau di dyno kan mesin itu nggak ada angin kan dari depan, sehingga bisa overheat. Tapi kayaknya ini nggak diperlukan kalau mobil listrik, karena kalau mobil listrik ya nggak ada pembakaran, jadi nggak terjadi panas seperti mesin biasa. Jadi ya udah, tinggal langsung pasang aja. Nah, ini nanti langsung ke sini ya? Iya, masuk ke sini. Nah, Hyundai Kona elektrik ini dia satu motor tuh di depan tuh, di sebelah sana tuh motornya tuh. Nah, itu terus keluar lewat as roda ke roda depan kanan dan roda depan kiri. Nah, salah satu keunggulan dyno yang model seperti ini, nggak ada kemungkinan mobil itu loncat pas di dyno. Nih, ada beberapa footage mobil yang pakai rolling, itu dia loncat seperti ini. Nah, kalau sistemnya seperti ini, dia aman sekali, nggak akan loncat mobil karena semua muter di dalam sini. Jadi nggak perlu pengaman strap semua tuh, nggak perlu. Nah, yang ini udah dipasang, yang sebelah kanan. Simple.
Nah, ini dilakukan kalibrasi dulu semuanya karena ini kan mesin dynonya dibuat untuk mesin bensin. Jadi ada RPM segala macam, nih lagi dicari tahu caranya. Nah, ini stability control dimatiin semuanya. Nah, ini lagi mengadjust kecepatan di sini sama kecepatan di mobil disamain dulu. Nah, ini test case mau nyoba pertama. Lo mendingan pakai sport mode, Pak. Oke, kenapa begitu? Sport mode itu tenaganya beda. Nah, ini. Powernya. Torsinya lurus ya, gede terus semuanya. Oh, ini kan torsi puncaknya nih 395 nih. Kocak ini. Jadi lo mau ngetes dari kecepatan berapa? Ya kira-kira 40-50. Terus Langsung gaspol. Langsung gaspol aja. Terus sampai mungkin kira-kira kecepatan 140-150 cukup karena Oke, ini di limit di 160 dia. Oke, 140 aja sini kalau gitu ya. Oke. Nggak ada suaranya dynonya, beda sama mesin biasa. Wow, ini apanya? Powernya? Yang itu ya. Jadi 136 HP dari awal udah ya? Iya. Torsinya 400 Nm langsung di awal. Lucu deh. Nggak pernah nemuin yang kayak gini, Wak? Di mobil piston biasa Ah. nggak pernah ada. Pengennya begini tapi nggak pernah bisa kan. Menarik nih. Jadi biasanya kalau grafik torsi itu gini, terus naik, nanti dia ada turun turunnya lagi. lagi. Kalau ini langsung tingginya di awal, baru Langsung. habisnya tinggal turunnya. Betul. Yang menarik adalah ini. Horsepower dari awal udah dapat Iya. langsung. Kenapa dibilang menarik? Kalau kita di rally, di racing gitu ya. Horsepower, power range segala macam, torsi kan kita buat kalkulasi kalau kita custom gear ratio. Iya. Kalau ini kita nggak usah pusing gear ratio, sikat aja udah. Sikat aja. Udah langsung maksimal semuanya. Iya. Loh, jadi ini maksimalnya berapa, Wak, di dyno, Wak? Ini kira-kira di sini loh. 140 HP. 140, 141 terus. Torsinya maksimal di 380, 402. klaimnya dari Hyundai adalah mobil ini 136 HP dan torsi 395 Nm. Ternyata hasil dyno run pertama HP-nya 140, artinya 4 HP di atas klaim, dan torsinya itu 402 Nm yang artinya 7 Nm di atas klaim. Oke, sekarang kita bandingkan hasil itu dengan VW Golf TSI MK berapa, Pak? MK6. Standar apa udah dicun? Stop. Standar ya, kita bandingin sama VW Golf MK6 standar TSI. Jadi TSI itu 1400 cc dengan turbo dan supercharger. Wah, ini nggak ada sama-samanya ya grafiknya ya. Nggak ada. Nah, kalau kita lihat di sini, Ya. yang Hyundai ini Kona, yang HP-nya Hyundai Kona ya? ya, yang biru tidak putus-putus ya. Iya. Gini. Nah, yang titik-titik ini adalah horsepower-nya VW Golf TSI MK6 stok. Oke. Yang titik-titik ini Torsi. torsinya yang punya itu yang VW, yang ini adalah Kona. Titik pertemuannya kira-kira di sini. Iya, iya. Tapi kita mundur dikit ya. Ini horsepower-nya beda sedikit kan, 137 Iya. untuk Hyundai, 136 untuk VW. Di Iya. RPM 4200. Iya. Pada prakteknya kita harian mungkin kan pasti di bawah 3000. Iya, betul. Tangkaplah 2500 ya. Ah. 2500 itu di sini kira-kira. Nah, kita bisa lihat
VW di 85. Hyundai udah di 140. Terus torsinya baru di 225 VW, yang ini udah di 367. Betul. Jadi kelihatan bedanya mobil listrik sama mobil konvensional itu, mobil listrik tuh benar-benar instan langsung di awal ya. Betul. Mungkin ketika putaran mesin itu udah tinggi, mobil kayak VW Golf TSI ini tenaganya lebih besar dari Hyundai Kona ini, tapi dari awal, maksudnya dari mulai pelan, ini udah langsung mengeluarkan torsi dan tenaga maksimalnya. Betul. Ini baru kelihatan ya di dyno ya, seperti ini. Benar, ya. kelihatan. Dan ini sih ya akhirnya kalau ditanya sudah pernah dyno mobil listrik, alhamdulillah sudah. Ya, jadi itu juga menjelaskan kenapa mobil listrik kalau misalnya drag race tuh gampang banget menang sama mobil yang mesin normal. Tapi begitu di atas, memang mobil pembakaran dalam ketika putaran mesinnya sudah terbangun ya, dia bisa lebih kencang dari mobil listrik. Ya. Seperti ini. Lama-lama HP-nya dia lebih tinggi yang Golf, walaupun tidak banyak ya. Di sini juga torsinya akhirnya lebih tinggi juga torsinya, walaupun tidak beda jauh. Tapi di awalnya ini jauh sekali nih. Dan di rentang ini biasanya yang kita pakai di dalam kota. Makanya kenapa mobil listrik itu di dalam kota tuh rasanya effortless banget dan instan banget. Iya, kurang kalau Iya. bilang. Dan tiba-tiba dia datang aja gitu. Apa sih? Enggak, ini dyno keren. Apa? Harus datang, harus lihat langsung. Iya. Jadi mau ngedyno juga. Nah, ini apa sih? Motor listrik di dyno sama dinamo listrik. Iya. Tapi gimana sih? Ini nih. Lihat ini ya. Berapa horsepower? Ini apa nih? Ini apa? torsinya Kona 402. Oke, terus dia turun. Lama-lama dia turun. Ini dibandingin sama Golf TSI. Golf TSI rata. Golf TSI rata torsinya. Nah, di sini juga turun tapi beda dikit nih. Lebih tinggi dari Hyundai. Jadi benar-benar RPM Ini horsepower. awalnya tuh tinggi banget ya. Jadi horsepower itu nggak kayak gini. Horsepower tuh rata. Tahu nggak cara ngitung horsepower gimana? Tahu, Ya RPM dikali torsi dibagi 5252. Betul, makanya walaupun torsinya turun, horsepower-nya bisa rata. Iya. Karena RPM-nya naik. Iya, putaran. Walaupun itu bukan putaran mesin ya, mungkin ini putaran mesin yang disesuaikan sama mobil bensin. Sebenarnya putaran motor listriknya lebih ini lagi ya. Lebih kencang lagi. Jadi klaimnya Hyundai itu dia 136 HP, Hah? tapi ini hasilnya 140 HP jadinya. 140. Nah, torsinya klaimnya 395, Nggak bisa. dapatnya Nggak 402. bisa begitu. Yang namanya manufaktur biasanya klaimnya itu adalah on crank. Ah, ini Nah, ini ada on loss wheel. sedikit. Ini on wheel. Jadi ini ada rasio, kan pasti nurunin rasio dikit. Artinya mestinya lebih tinggi lagi nih horsepower aslinya nih. Betul. Tapi kan dia nggak ada gearbox, Om. Dia nggak ada gearbox. Ada gearbox, cuma nggak bisa dipindah, cuma fix. Iya, tapi mungkin hambatannya lebih sedikit dibandingin Jauh- mobil konvensional. jauh lebih sedikit. Dan dia tidak ada Moving hambatan. partnya dikit, moving Iya, partnya. iya. Lucu ya, ini mobil biasa. Iya. Seperti normal tuh begini mobil biasa. Torsi oke lah rata nih karena turbo dan supercharger nih. Tapi kalau Jauh banget karakternya ya, karakter tapi grafiknya karakternya jauh banget. Kalau mobil itu tuh langsung gede di awal. Nah, ini atas permintaan Om Mobi, dia diulang lagi. Run lagi. Checking connection. We're now live. Hello Instagram, selamat datang di live Instagram Motomobi TV. Ini Dia mungkin live sekarang loh. sudah jadi IGTV. Ya, sekarang kita live. Sekarang bersama Bung Fitra. Ya. Di mana kita? Kita di Garden Speed Motorsport. Garden Speed Motorsport bersama ini. Ya, ini suhu ini. Suhu dunia permobilan dia. Ya kan? Bung Fitra ini mungkin nggak bisa menang-menang tanpa Oh pasti, Om pasti, Tapa. pasti. Dia yang bikin jazz tag-tag itu. Iya, just tek-tek dia mungkin. Hah? Iya, itu tek-teknya emang didesain ya, Om? Iya, Mas. Didesain. Bener. Sengaja. Oke, nah sekarang kita di sini melakukan kegiatan ini Kegiatan yang bermanfaat. bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Jadi ini adalah mesin dyno yang langsung nempel ke bak roda. Oke, run 2. Udah nih, udah gaspol. Udah. Nggak ada pindah gigi, nggak ada apa. Oke, selesai gitu aja. Udah nggak ada suara berisik gitu. Nggak ada. Jadi gini, biasanya yang namanya dyno test, dyno run di drum itu serang banget.
Iya kan? Karena yang berputar tuh banyak, ada drum gede yang berputar, misalnya kita. Gua yang ngedyno, Wak. Boleh. Caranya kasih tahu ya. Oke. Ini sambil di ini, Wak, sambil Oke. dipegangin. Oke, caranya gimana? Nggak perlu pakai seatbelt nih. Nggak perlu. Oke. Masuk ke D. Oke. Oke. Udah masukin D. Udah, masukin Angkat sport aja. mode dulu. Udah angkat aja remnya. Jaga di berapa nih? Udah, lo lihat ke sini, Fit. Hah? Ya, udah terus aja gas. Nanti Pol nih. Sekarang langsung pol nih. Belum. Terus jalan aja sampai dia kena RPS terus itu. Nah, start, fall. Oh, belum. Kursinya kebesaran. Apa tuh? Enggak. Kursinya kebesaran. Enggak apa-apa. Sebentar gue ulang nih, gue kasih tau caranya. Oke, Fit. Coba di sini lagi lihat. 1000 ya, 1500 gitu. Oke, angkat 2000. Oke, ready, gentle. Tip. Ini udah gaspol nih. Udah, gaspol. 140 angkat ya. Ada berapa sekarang? 140. Oke. Itu dilepas gasnya langsung berhenti. Oke. Oke, jadi gini. Kita tuh perlu berakselerasi, habis itu mesinnya mengenali bahwa dia berakselerasi dan ngasih beban. Betul, ngasih respon balik. Kayaknya mesinnya responnya kurang cepat dibandingin torsinya ini ketika langsung dibejek. Bisa jadi. Mesinnya kurang cepat. Oh iya. Jadi makanya ini RPM-nya masih terlalu rendah untuk torsi segitu gede. Mesinnya tidak menyangka Mengagetkan langsung gitu. seperti itu Iya. torsinya. Jadi tetap tadi tuh harus agak gentle dikit, nggak bisa langsung full Iya. throttle. Dia tuh kalau sombong gampang halus. Mobil gua kenceng gitu. Lo enggak. Ngomong gitu aja sekalian aja langsung. Enggak. Ya kan? Artinya mobil elektrik itu instan, Om. Iya, kenceng udah tahu. Karena saking instannya tidak bisa digas langsung, Hmm. mesinnya tuh telat untuk Iya. mesin dynonya tuh telat. Iya, jadi mesin dynonya kalah sama mobil listrik Konanya. Sombong banget sih. Nah, bukan karena Terus lumbung katanya. gitu loh. Karena Sombongnya. listriknya, Om. Iya. Karena karakter listriknya. Karakter listriknya. Iya. Jadi mesin Nggak ada dynonya hubungannya sama- nggak ada mesin- hubungannya sama sombong. Tadi terjadi fenomena. Karena mobil internal combustion nggak bisa. Iya, internal combustion butuh RPM untuk nge-building. Jadi Iya. kalau mobil internal combustion itu kita injek gaspol, dia tuh gradual. Gradual, kalau ini instan. Iya. Sombong nggak? Jangan sombong, itu adalah Itu mobil siapa? ya ini mobil saya tapi Dekat bukan- sombong. Iya kan Kenapa sih? berlaku ke semua mobil listrik juga. Ya kan? Jadi unik banget ya. Begitu itu udah ready, kita gaspol, itu dak duk dak duk. Jadi naik turun. Tapi kalau digasnya agak gradual, dia mau. Jadi mesinnya ini tuh dia mendeteksi adanya akselerasi dari mobil, baru abis ada akselerasi itu dia kasih beban. Nah, beban itu yang kemudian dikonversi jadi tenaga dan torsi. Tapi emang kayaknya tidak disiapkan untuk torsi mobil listrik, tapi minimal kita masih bisa baca. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, grafiknya mobil listrik itu 4 kali dicoba, itu benar-benar Sama. di titik yang sama. Karena mobil listrik itu tidak terpengaruh apa ya, nggak ada mesin panas, nggak ada Sebenarnya ada. slip coupling, nggak ada. Ya, ini kan bukan berarti sama persis kan. Iya, Masih ada juga iya. selisih. Ada temperatur baterai, Temperatur baterai. ada pengaruh sama performance Ini juga nih, pasti. ada satu lagi. Ada yang nanya, kalau baterai mobil listrik itu full sama 50%, tenaganya tetap sama nggak? Harusnya bisa diatur untuk sama. Memang tetap sama. Sampai sampai tinggal 10% itu sama. Nah, di bawah 10% baru dikurangin otomatis sama komputernya biar lebih hemat. Biar lebih hemat ya. Tapi sebenarnya gini, mereka bisa memanage kayaknya ya, kalau nggak salah ya, dengan baterai yang penuh, mereka bisa memanage sebenarnya ngasih power lebih. Tapi enggak, powernya udah ditentuin. Tapi udah regulated ini. Udah regulated. Jadi kita mau mobil listrik itu kita pakai baterainya 100%, 90%, 50%, 30%, bakal tetap sama akselerasinya sampai nanti dia udah terlalu rendah dan baru dikurangin tenaganya. Dan dari hasilnya tadi, artinya 140 horsepower dan torsinya 402 Nm, dan yang paling istimewa adalah grafiknya yang sangat berbeda dengan mobil biasa. Jadi kalau mobil biasa itu bisa tenaganya lebih besar di terakhirnya, tapi di bawahnya ini jauh sekali sama tenaga mobil listrik yang cenderung rata. Torsinya juga lebih besar sedikit di akhir, tapi di sini mobil listrik jauh lebih besar.
Oke, jadi begitu kira-kira pengalaman mendyno mobil listrik pertama kali juga, Wak. Mas sekarang udah pernah ya? Sudah pernah sejam yang lalu. Lari 140 km per jam di tempat. Iya. Oke, jadi begitu buat yang penasaran kalau mobil listrik itu didyno seperti apa dan berapa tenaga sebenarnya dari Hyundai Kona ini, ternyata lebih dari spek yang diklaim oleh pabrikannya. Ngomong-ngomong, ini kalau orang umum boleh nggak mau dyno di sini? Oh iya betul. Boleh nggak? Boleh, ini biasa aja kok, hanya untuk umum dijual. Ada biaya? Tentu ada biaya. Enggak. Karena ini teman lama, saya dikasih gratis. Biayanya berapa, Wak? Tergantung mau tuning, mau development, mau tes produk. Oh ya udah. Kalau tes ini aja, tes run aja, mau tahu power. Ya, per jamnya 1.250.000. Oke juga loh. Iya. Buat tahu. Itu di luar pemasangan ya. Ini kan dipasang dulu Ya, nih. ya di luar pemasangan. Jadi netnya di atas dynonya setelah siap. Nah, orang hubungin kemana, Wak? Kalau mau janjian mau dyno? Bisa ke WA langsung. WA. Ya. Nomor telepon nggak apa-apa nih, taruh sini jangan nih. dong. Jangan, ya, Atau ke boleh. Instagram aja deh. Ya, ke Instagram boleh. Garden Speed _official nih di bawah nih. Nanti ini cewek-cewek lagi pada bahaya. Oh, ini salah satu orang paling lempeng dan paling setia sama Iya, pasangan. makanya kan nggak nyaman kalau tahu ada cewek-cewek mau ini kan ajak ketemu lagi nanti. Oke, jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai videonya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Ya. Motomobi dan Omobi. Follow Instagram saya @fitra.eri, @motomobitv, dan @gardenspeed_official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye, Wah, menonton. thank you very much. Thank you, Vin.